Ibu sekalian, Bu Muslimah sekalian, ini sesuai dari arahan panitia, saya diminta untuk memaparkan bagaimana regulasi BUMN pra dan pasca UU Cipta Kerja. Mungkin saya nangkepnya kenapa kok yang diangkat adalah BUMN-nya gitu, karena kan sebetulnya UU Cipta Kerja itu luas sekali. Barangkali karena kalau dalam konteks Indonesia ini kan ada, kalau kita bicara mengenai aktor ekonomi kan terbagi atas 3 ya. Ada pemerintah yang diwakili oleh BUMN, pemerintah itu sendiri sebetulnya juga dia melakukan aktivitas ekonomi, kemudian BUMN, swasta dan koperasi ya, kalau kita lihat amanat undang-undangnya. Nah, seperti kita tahu BUMN di Indonesia ini dia memiliki kontribusi yang masih cukup besar terhadap perekonomian Indonesia dalam mensuplai public good, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya. Nah, kemudian kita apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memperluas atau mempersempit kurang lebih gitu ya ruang lingkup atau dampak dari BUMN terhadap perekonomian kita secara luas. Nah, ini agenda yang ingin saya share, diskusi bersama dengan ibu-ibu sekalian. Mungkin saya akan ulas singkat mengenai apa itu BUMN, karena saya khawatirnya tidak semua audiens ini yang background-nya ekonomi gitu ya, mungkin ada dari teknik dan segala macam. Jadi nanti kita diskusikan dulu mengenai apa yang maksud dengan BUMN dalam konteks Indonesia, kemudian bentuk usahanya, biar tidak rancu dengan badan layanan umum yang dikelola oleh kementerian selain BUMN, kemudian sektor usaha, sehingga kita punya bayangan BUMN ini produknya apa aja sih gitu ya. Kemudian profil BUMN sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian rensta BUMN ini sebelum dan menjelang pasca nantinya adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian terakhir kita coba diskusi bagaimana sih kemungkinan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap BUMN di Indonesia. Nah, ini ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat undang-undang undang-undang terakhir ya, saya nggak tahu apakah nanti kemudian ada revisi dari undang-undang ya setelah ada penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi selama ini mengacu kepada Undang-Undang nomor 19 ya tahun 2003, bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha. Jadi ini bentuknya sudah badan usaha. Ya. Jadi kalau kita bicara badan usaha berarti kan perusahaan ya. Jadi bukan badan layanan umum. Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ketika kita lihat bentuk usaha dari BUMN ini ada yang 100% dimiliki oleh negara, ada yang sebagian tidak 100% dimiliki oleh negara. Nah, dari mana sumber modalnya? Kalau yang 100% berarti 100% berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan karena diinvestasikan dari Kementerian Keuangan kemudian kepada BUMN ya. Sisanya kalau yang dia tidak 100% berarti dari luar ya. Itu yang dimaksud dengan BUMN di Indonesia ya. Nah, apa sih tujuan BUMN? Secara umum kalau menurut undang-undang ini ada 2 tujuan BUMN ya. Tujuannya itu yang pertama adalah komersial. Kalau kita bicara komersial berarti kan tujuannya adalah mencari keuntungan, mengejar keuntungan, yang kemudian sebagian keuntungan tadi maka akan menjadi diserahkan kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak ya. Jadi nanti pemerintah memperoleh dividen dan pajak dari hasil pengelolaan investasi mereka di BUMN. Kemudian yang kedua adalah misi sosial. Penugasan untuk dari negara untuk menyediakan barang dan jasa publik atau public service obligation. Contohnya misalnya Pertamina dia selain jual produk dan menjual BBM ke masyarakat, maka nanti ada yang produk atau barang yang memang produk BBM yang memang tujuannya komersial untuk cari untung, tetapi sisi lain ada produk atau barang atau jasa yang ditugaskan oleh pemerintah ya lewat skema subsidi untuk memproduksi BBM yang memang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Itu sebenarnya adalah penugasan dari pemerintah. Kemudian
misi berikutnya untuk misi sosial, dia menjadi perintis usaha. Perintis usaha kenapa? Karena ada industri-industri tertentu yang sebelum Omnibus Law itu hanya boleh dikelola oleh negara. Nah, seperti misalnya produk pertahanan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah misi sosialnya adalah membimbing UMKM ya, atau golongan ekonomi lemah ya, dalam bansos, bantuan permodalan dan seterusnya. Nah, kemudian Kementerian BUMN mencoba menafsirkan undang-undangnya seperti ini ya. Jadi tujuan utama BUMN adalah sebagai agen pencipta nilai yang tadi disebutkan di awal adalah mengejar keuntungan. Kemudian agen pembangunan itu lebih ke misi sosial ya, sosial ekonomi ya, karena di situ ada unsur ekonominya juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu tujuannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana jenis badan usaha waktu ini, karena kalau kita lihat nanti sektor-sektor usaha yang digeluti BUMN kan banyak juga adalah sektor public goods ya, public and goods services ya, jadi barang, jasa dan publik untuk pelayanan umum yang sebagian juga ada dikelola oleh kementerian lain gitu, dalam bentuk badan layanan usaha atau satuan kerja. Nah, ini ada bentuknya dari mulai, jadi kalau kita lihat 5 tahun terakhir sudah tidak ada lagi bentuk usaha yang sifatnya kayak dulu tuh, kalau zaman orang tua itu kan ada jawatan gitu ya, PJTK, PJKA, nah sudah nggak ada. Semua bentuknya perusahaan atau korporasi, baik yang perusahaan umum. Jadi kalau perum berarti kan misi sosialnya lebih tinggi dibanding misi komersialnya ya. Ini perkembangan terakhir. Nah, ini sektor-sektor usaha, kita juga penting untuk mengetahui sektor usaha BUMN. Kalau kita lihat ini, dia main di banyak sektor. Ini menunjukkan sebetulnya kalau BUMN ini dikelola dengan baik dan memang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti mandat undang-undang, harusnya sih semua keperluan jasa publik gitu, keperluan jasa barang dan jasa publik itu bisa dihandle oleh BUMN ya, dan kembali kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat hampir seluruh sektornya itu kan sektor kebanyakan adalah sektor-sektor yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari mulai sektor pengolahan, kemudian pertanian dan seterusnya ya. Nah, ini kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama kontribusi finansial, karena kan tadi tujuan utamanya yang pertama adalah value creation. Value creation ini dalam rangka untuk mencari keuntungannya dikembalikan kepada pemerintah ya, dalam bentuk dividen dan pajak. Dan kalau kita lihat dari selama berapa tahun ya, 10 tahun terakhir, kita lihat kontribusinya semakin lama semakin meningkat. Ini kalau tahun terakhir tahun 2019 turun karena ada faktor COVID mungkin ya, kemudian baik dari dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk dividen. Nah, bagaimana kontribusi sosial atau kontribusi BUMN ya dalam membentuk agen pembangunan sebagai agen pembangunan Indonesia. Jadi kita bisa merasakan sendiri bagaimana konektivitas di darat, laut, udara ya, karena banyak tadi sektor-sektor usaha yang memang bergerak di infrastruktur, kemudian di berbagai kebutuhan yang sudah kita kenal sehari-hari ya, baik infrastruktur, kemudian keuangan, juga sektor keuangan ya, kemudian banyak nih pertanian, desa tertinggal dan seterusnya. Jadi kebanyakan kalau aspek sosial ini dia kerjasama dengan kementerian terkait. Misalnya kalau pertanian dia kerjasama dengan kementerian terkait, pertanian atau lingkungan hidup dan seterusnya. Bansos dia kerjasama dengan Kementerian Sosial dan seterusnya ya, karena sifatnya adalah PSO, penugasan. Berarti dia harus kerjasama dengan kementerian terkait. Ya, kalau kita lihat memang kehadirannya sudah sudah kita kenal lah ya, kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dampaknya saya rasa. Nah, kemudian kalau kita lihat
untuk mencapai tujuannya tadi, tujuan sosial dan ekonomi atau finansialnya, strategi apa sih yang dilakukan oleh BUMN? Nah, ini penting menurut saya untuk kita ketahui karena ini kaitannya dengan Omnibus Law yang akan kita bahas, ya. Jadi ini adalah strategi slow yang eranya Ibu Rini ya, Ibu Rini nih. Jadi kalau kita lihat strateginya itu dia empat strategi ini ya, sinergi BUMN, hilirisasi kandungan lokal, panduan ekonomi terpadu, sama penciptaan nilai. Nah, kalau bagaimana untuk 5 tahun ke depan nih setelah pengesahan Omnibus Law. Ternyata kalau kita lihat strategi Kementerian BUMN yang baru di bawah Pak Erick Thohir, dia membuat fokusnya agak beda. Ya, karena beliau juga sepertinya sudah, kalau kita lihat di teks renstranya memang sudah menyinggung masalah Omnibus Law ini. Jadi yang menjadi fokus utama Erick Thohir itu Ibu bisa lihat ini salah satunya membedakan dengan yang Ibu Rini adalah meningkatkan daya saing BUMN, kemudian BUMN unggul di kancah global. Nah, kalau kita bicara kancah global berarti kan kita bicara bagaimana BUMN ini bisa compete dengan swasta. Jadi mempersiapkan diri bisa compete dengan swasta. Kalau kita bicara compete dengan swasta berarti kan sepertinya Erick Thohir sudah mulai mempersiapkan diri bahwa ketika ada Omnibus Law ini maka swasta itu akan banyak berperan dalam perekonomian kita, sehingga ketika BUMN ini mau tetap eksis maka dia harus mempersiapkan diri agar bisa compete dengan swasta. Ya, swasta di sini berarti kan investor baik lokal maupun investor dari asing. Ya. Nah, oleh karena itu dari zaman Rini dan Pak Erick Thohir ini sudah melakukan beberapa pemetaan BUMN berupa merger, kemudian pembentukan holdings yang sudah berjalan ya, kayak Pertamina, pertambangan gitu, membentuk holding Inalum dan seterusnya. Ini dalam proses dan yang akan terus terjadi. Kemudian melakukan restrukturisasi BUMN, jadi dievaluasi BUMN yang ada, mana yang harus dipertahankan dan mana yang perlu dilikuidasi atau mana yang perlu diprivatisasi, ya. Jadi dengan seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat dengan strategi tadi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian BUMN, mengapa kok arahnya di era kepemimpinan Erick Thohir ini dia lebih ke meningkatkan daya saing BUMN agar dia bisa kompetisi di pasar global ya. Karena Kementerian BUMN sekarang dia melihat posisi BUMN di kita ya, baik di pasar lokal maupun pasar global ya. Kalau ibu-ibu bisa lihat di sini posisi BUMN dengan pesaingnya di sektor perbankan, farmasi, maskapai, perminyakan, ini sebagian yang saya sampaikan. Kita lihat ini kalau dari segi di aspek perbankan labanya itu swasta itu masih lebih besar dibanding bank-bank nasional ya. Ini kan yang warna grey adalah yang dikelola swasta, sedangkan yang warna pink kebalik ya, yang grey ini oleh BUMN ya. Kebalik nggak sini? Oh enggak. Ya, yang grey adalah swasta, kemudian yang pink adalah oleh BUMN. Mohon maaf ya. Nah, baik di industri perbankan, farmasi, maskapai, dan perminyakan kita bisa lihat bahwa pendapatan BUMN atau net margin dari BUMN kita tuh masih di bawah swasta ya kalau kita lihat. Kemudian bagaimana kontribusi BUMN Indonesia dibandingkan dengan BUMN yang ada di negara lain. Ini kalau kita lihat kan beberapa negara lain yang masih menggunakan skema BUMN seperti Cina, kemudian Singapura dan Malaysia ya, yang terdekat dengan kita ya. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara BUMN itu lebih banyak di Asia ya, kalau di Eropa mungkin juga ada tapi nggak banyak. Kemudian kalau kita lihat ke Amerika mungkin udah nggak ada karena kan dia udah full liberal, full
kapitalis ya, kapitalis murni ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Cina, Singapura dan Malaysia, maka kontribusi BUMN terhadap PDB-nya kita masih di bawah Cina dan Singapura. Jadi kalau misalnya di bawah Cina masih wajar ya, karena memang Cina kan besar BUMN-nya dan dia juga kuat dalam membangun BUMN-nya. Namun kalau kita lihat bandingkan dengan Singapura yang cukup kecil, tapi kontribusi BUMN terhadap PDB-nya masih di atas kita, ya. Itu kalau Malaysia wajar di bawah kita karena memang kan Malaysia lebih kecil dibanding kita. Tapi kalau Singapura kontribusi BUMN-nya lebih tinggi di atas kita, itu masih kok bisa, gitu ya. Padahal kan Singapura itu negara yang kecil, kemudian lebih banyak di sektor jasa, gitu ya. Tapi bisa kontribusi BUMN-nya itu lebih besar dibanding kita. Nah, ini juga yang akan kemudian melahirkan Omnibus Law tadi, ya. Nah, ini performa kita dibanding BUMN kita dengan asing. Secara garis besar kita masih ada di bawah negara-negara yang dia masih memiliki BUMN-nya. Pertamina pernah masuk Global Fortune, tapi tahun ini kayaknya enggak kalau saya lihat ya. Kemudian dan seterusnya kita bisa lihat sendiri. Nah, kita mulai masuk ke Omnibus Law. Nah, ini cakupan Omnibus Law kalau saya lihat, ini kan sebetulnya ada beberapa aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini ada beberapa aspek yang cakupan Omnibus Law. Yang pertama adalah peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah dan kawasan ekonomi. Nah, saya coba melihat bagaimana dari cakupan BUMN ini yang cakupan Omnibus Law yang berdampak terhadap BUMN, ya. Metode yang saya gunakan karena ini ada yang saya gunakan adalah dengan mencari keyword ya, seperti tadi ini sampaikan ya, saya pakai software karena untuk baca sendiri saya juga agak kerepotan baca sampai habis dari awal sampai akhir ya. Jadi saya pakai bantuan software, saya pakai kata kunci BUMN dan badan usaha milik negara untuk RUU yang versi 812. Ya, jadi kalau yang setelahnya saya nggak pakai karena belum dapat ya, itu kan baru-baru aja tuh keluarnya. Nah, kemudian kalau saya lihat kan banyak sekali pasal-pasal yang bersinggungan langsung dengan BUMN. Nah, karena saya hanya menggunakan keyword yang tadi, ada kemungkinan memang ada pasal yang berhubungan tidak langsung dengan BUMN, mungkin tapi tidak kemudian ketangkap, ya. Jadi ini hanya beberapa pasal yang secara langsung menuliskan badan usaha milik negaranya, ya. Nah, kalau saya coba summary-kan dari banyak pasal yang tadi menyinggung BUMN. Nah, untuk aspek peningkatan ekosistem dan investasi kegiatan berusaha, ini ada pasal pertama mengenai kepemilikan modal atas alat industri utama. Alat industri utama ya. Selama ini kan kalau kita tahu yang alat industri utama ini terutama yang menjadi yang ada di Omnibus Law ini menyangkut industri pertahanan, pengolahan atau pertahanan, tetapi pengolahan dalam hal ini adalah penyedia pertahanan ya, memproduksi pertahanan yang selama ini dikuasai oleh hanya boleh dikelola oleh Pindad, misal senjata dan seterusnya ya. Nah, dengan adanya undang-undang ini maka dibolehkan swasta mendukung. Nah, jadi bahasanya Omnibus Law ini tidak mau. Jadi selalu bahasanya gitu. Semua kalau saya perhatikan untuk kegiatan ekonomi dan seterusnya memang utamanya ada di pemerintah, BUMN untuk sektor-sektor yang strategis. Nah, swasta sebagai pendukung, gitu ya. Jadi memang bahasanya bahasa halus lah ya, halus kalau menurut saya. Jadi ya swasta boleh masuk tetapi sebagai aspek pendukung, bahasanya kalau saya lihat masuknya begitu ya. Nah, ini adalah alat industri utama. Jadi kemungkinan nanti kalau ini diberlakukan maka bisa jadi swasta bisa memproduksi alat pertahanan ya. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa ya. Nah, kemudian yang kedua yang terdampak adalah
penyediaan kebutuhan kelistrikan. Nah, kalau kita lihat di sektor yang awal kan kita lihat supplier listrik kita cuma satu. Bahwa cuma ada BUMN pun bahkan cuma ada satu, cuma ada PLN aja. Nah, nanti dengan adanya Omnibus Law ini maka sektor pengadaan listrik bisa dibantu oleh swasta. Jadi bahasanya itu dibantu ya. Jadi karena pendukung. Jadi swasta itu mendukung penyediaan sektor kelistrikan apabila memang negara dalam hal ini pemerintah atau yang diwakili oleh BUMN, Erick Thohir kan sempat bikin mobil listrik, ya, bikin apa namanya, kalau listrik itu pakai apa? Pakai, nah itu dengan swasta, itu karena kan memang ada Omnibus Law ini. Kemudian dalam dan yang paling penting sebetulnya ini yang baru ya, yang akan berdampak besar terhadap BUMN adalah mendirikan lembaga pengelola investasi. Nah, selama ini kan kalau kita lihat investasi itu, investasi sektor publik itu kan banyaknya oleh BUMN ya, pemain terbesar kita BUMN, baru swasta, kemudian ada di untuk direct investmentnya ada penanaman Badan Koordinasi Penanaman Modal gitu ya. Nah, apa sih lembaga jadi diimplementasikan, pemerintah akan membentuk lembaga pengelola investasi, di mana lembaga pengelola investasi ini memiliki kewenangan, baik sumbernya dari APBN maupun aset BUMN. Misalnya ada aset BUMN yang nganggur, BUMN nggak bisa mengelola, maka aset itu bisa dipindah tangankan ke pengelola investasi ini, ya. Nah, ini mirip seperti halnya Temasek di Singapura atau Hasanah di Malaysia. Oke, jadi punya Temasek sama Malaysia udah lama punya lembaga pengelola investasi tadi yang tugasnya mengelola aset-aset pemerintah dan BUMN, kemudian menginvestasikannya baik secara langsung maupun tidak langsung lewat pasar modal dan pasar uang, ya. Nah, lembaga pengelola ini nanti akan minimal di teks sehingga Kementerian BUMN-nya akan dihilangkan atau tetap ada, tetapi kemudian ada lembaga baru gitu yang kemudian dia akan berperan besar dalam pengelolaan aset negara dan BUMN, ya. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya kalau ada lembaga pengelola investasi ini berarti lembaga ini tuh lembaga yang seperti apa ya? Dia independen, ya, independen walaupun di bawah presiden, tapi dia independen untuk mengelola aset negara dan BUMN. Nah, dia boleh investasi di mana aja, ya. Kemudian dia boleh bekerja sama dengan siapa aja. Nah, baik pihak swasta, baik swasta dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sehingga dengan begitu kemudian dia akan mengelola sumber-sumber dayanya untuk dikembangkan dengan harapan memperoleh return terhadap pemerintah, ya. Di aspek kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Mohon maaf Bu Ira, 5 menit lagi Bu Ira. Baik. Nah, di aspek ini sebetulnya bukan hal yang baru, karena BUMN sudah melakukannya sejak sebelum ada Omnibus Law, sudah membantu pengembangan UMKM dan seterusnya. Kemudian untuk kemudahan berusaha, nah ini yang terkait jaminan halal ya, jadi BUMN boleh masuk Bu, kalau misalnya selama ini kan hanya MUI sama JPH ya, jaminan, saya lupa itu namanya, jadi kan dengan JPH institusinya, kemudian MUI yang ngasih fatwa, kan sebetulnya selama ini kan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya dengan adanya Omnibus Law ini, maka penjamin halal tidak harus satu entitas gitu. Jadi swasta juga bisa, ormas Islam juga bisa, termasuk BUMN juga bisa apabila LPH-nya tidak ada. Nah, di daerah tersebut tidak ada gitu. Jadi entitas lain selama punya misconduct yang sama, ya. Nah, termasuk BUMN boleh masuk.
Nah, kemudian di dalam ini udah ya tadi ya. Nah, sama untuk riset dan dukungan riset inovasi, BUMN juga didorong untuk melakukan riset dan inovasi bekerjasama dengan swasta. Ini pengadaan tanah juga sama. Jadi BUMN diberi sama halnya dengan investor swasta, gitu ya. Jadi BUMN juga diberi kemudahan untuk pengelolaan tanah negara, ya. Kemudian kawasan ekonomi juga BUMN sebagai halnya pelaku swasta yang lain, karena BUMN adalah pelaku ekonomi, dia juga diberi kewenangan untuk memprakarsai kawasan ekonomi, ya, dalam berbagai aspek. Nah, maka pasca Omnibus Law ini tuntutannya BUMN itu memang cukup challenging, gitu ya, karena dia harus kompetitif dengan swasta, baik di lokal maupun di global. Karena kan kalau kita lihat ruh dari Omnibus Law ini kan liberalisasi, ya, seperti yang sudah disampaikan di pembicara pertama, liberalisasi di aspek strategis, mulai bermain di aspek strategis. Jadi yang tadi misalnya kayak industri pertahanan nggak selama ini dikelola hanya oleh BUMN, negara oleh BUMN, swasta boleh masuk, listrikan dan seterusnya. Sehingga justru ini dengan adanya Omnibus Law, maka tuntutannya lebih besar lagi pressure terhadap BUMN untuk bisa kompetitif dengan swasta baik lokal maupun global. Nah, jika tidak, maka jika BUMN tidak bisa memenuhi tadi, maka kontribusi finansial maupun peran BUMN sebagai agen pembangunan dapat terganggu, ya. Karena kan swasta bisa masuk, market share-nya dia jadi turun, dividen juga nanti bisa turun, pajak juga bisa turun, kontribusi ke pemerintah juga turun. Atau fungsi dia sebagai agen pembangunan juga dia kalau dia tidak bisa memanage dengan baik, maka dia akan kalah dengan swasta. Ya. Nah, ini mungkin yang harus kita diskusikan bersama menurut saya. Jadi mestinya kan kita harus punya agenda, ya, agenda tersendiri, karena kalau ngikutin ke arus utama itu kayaknya mereka juga punya agenda sendiri, gitu ya, punya agenda sendiri, ya, dengan Omnibus Law-nya yang kayaknya memang agak sulit tuh mau kita kalau menurut saya kita mau demo, gitu ya, ternyata nggak bergabung juga, mau masuk ke ranah hukum ternyata sudah ada pasal yang ngegawangin, gitu ya bahasanya. Nah, jadi kita menurut saya sebagai intelektual muslimah harus punya agenda sendiri. Jadi sebetulnya nanti BUMN itu mau dibawa kemana, ya, mau dibawa kemana kalau misalnya kita tidak kurang kalau kita lihat kan dengan ada Omnibus Law ini, liberalisasi di bidang sektor strategis sudah dibuka, maka BUMN itu harus lebih tantangan lebih besar, maka dan ada kekhawatiran justru kita tidak bisa kompet lain, maka kita harus memberikan mungkin berbeda dengan agenda-agenda para penyusun Omnibus Law. Nah, apakah kemudian kalau kita lihat kan sebetulnya permasalahan utama ini karena ada pengelolaan kepemilikan di negara kita ini yang belum clear, gitu ya, antara kalau undang-undang memang membolehkan bahwa pelaku ekonomi kan ada 3 tadi, ya, bahwa negara diwakili oleh BUMN, kemudian swasta dan koperasi, ya. Cuman kan tidak kemudian memberikan batas yang jelas. Nah, itu yang harus kita kemudian agendakan, gitu ya. Mana sebetulnya yang harus batasan mana yang harus swasta itu boleh masuk, mana yang enggak, mana yang harus dikelola oleh pemerintah, mana yang harus dikelola oleh BUMN, ya, mana yang bukan. Sehingga kalau kita sudah punya agenda seperti itu, ketika memberikan alternatif lain, pandangan lain, itu punya pijakan yang jelas. Seperti misalnya kalau apakah dengan undang-undang yang tadi membolehkan 3 agen ekonomi itu menjadi tiga pihak yang mengelola ekonomi, maka kemudian yang mana yang swasta, mana yang negara, mana yang private, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara BUMN kan kita bicara mengenai kepemilikan umum dan pemilikan negara, gitu ya.
bukan kepemilikan swasta. Nah, kepemilikan umum itu maka dalam konteks yang sekarang nanti ranah BUMN yang mana, ya? Apakah misal untuk industri dasar itu cukup dikelola oleh kementerian dalam bentuk badan layanan umum misalnya, sedangkan industri strategis boleh dikelola oleh BUMN tapi bentuk usahanya yang mana? Apakah korporasi, apakah perusahaan umum, atau perusahaan negara, kan beda, ya. Kemudian untuk kepemilikan negara itu yang karena memang ada aset-aset negara yang memang tidak dimiliki oleh BUMN, ya. Nah, itu mau dikelolanya oleh siapa? Apakah kan nggak mungkin dalam bentuk BLU atau hanya level satuan kerja. Nah, itu yang sekarang itu masih mix gitu ya. Jadi kadang-kadang ada industri tertentu yang dia dikelola baik oleh pemerintah dalam di kementerian tertentu ya, tapi juga dikelola oleh BUMN juga. Tapi kadang-kadang BUMN ada industri tertentu yang dia tidak dikelola oleh kementerian, kemudian dikelola oleh BUMN, tetapi kemudian pemerintah ngasih PSO, penugasan, ya, karena kementerian terkait tidak bisa mensuplai kebutuhan tersebut. Jadi masih ada tumpang tindih seperti itu pemilikan negara di negara kita ini, ya. Itu yang mungkin yang harus kita diskusikan bersama. Karena kalau tidak ada pijakannya seperti itu, kita juga ketika mau harus balikkan sesuatu ya, terutama terkait merespon yang dampak Omnibus Law ini, maka kita akan kehilangan arah menurut saya. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.